Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan kekuatan agar tetap bisa belajar dengan semangat. Bersama Miss Soraya, kita masih melanjutkan program intensif persiapan ujian akhir sekolah atau ujian akhir madrasah mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan membahas tentang masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu-Buddha dan Islam. Mari kita simak video pembelajaran materi dan latihan soal berikut ini. Kehidupan masyarakat pada masa praaksara. 3 periode kehidupan masyarakat praaksara adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan. Manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan hidup berpindah-pindah atau nomaden dalam kelompok-kelompok kecil. Pada masa ini manusia belum mampu mengolah sumber daya alam. Kehidupan mereka sangat bergantung pada ketersediaan alam. Apabila persediaan makanan menipis, mereka akan meninggalkan tempat tersebut dan mencari tempat hunian baru. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, manusia mampu menghasilkan perkakas sederhana seperti kapak penetak, kapak perimbas, kapak genggam, dan alat-alat serpih dan alat-alat dari tulang. Yang kedua adalah masa bercocok tanam. Pada masa bercocok tanam, manusia sudah memiliki kemampuan mengolah lahan, membudidayakan tanaman, dan memelihara binatang ternak, menerapkan pola hunian menetap dan tidak berpindah-pindah. Sosok pemimpin dipilih dengan sistem primus inter pares yang menekankan pada kesaktian dan kewibawaan. Peralatan yang dihasilkan manusia pada masa bercocok tanam dan beternak antara lain kapak persegi, kapak lonjong, alat pemukul kayu, mata panah, gerabah, dan perhiasan. Dan yang ketiga adalah masa perundagian. Kehidupan manusia mengalami kemajuan pada masa perundagian, tampak dari dikenalnya pengolahan biji logam untuk menghasilkan peralatan sehari-hari. Hasil kebudayaan pada masa perundagian antara lain nekara perunggu, bejana perunggu, arca perunggu, kapak corong, perhiasan, dan manik-manik. Manusia pada masa perundagian mampu mengolah sumber daya yang ada di alam untuk dijadikan bahan makanan. Cara bertani dengan berhuma mulai bergeser menjadi bertani dengan bersawah. Pola pertanian ini dibuktikan dengan penemuan alat bajak yang terbuat dari logam. Faktor masyarakat praaksara memilih hidup di lembah dan pinggir sungai daripada di pegunungan. Yang pertama adalah memiliki struktur tanah yang lebih subur dan sangat menguntungkan bagi kepentingan bercocok tanam. Yang kedua, memiliki sumber air yang baik sebagai salah satu kebutuhan hidup manusia. Dan yang ketiga, lebih mudah dijangkau dan memiliki akses ke daerah lain yang lebih mudah. Selanjutnya kita akan ke kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Kerajaan Hindu-Buddha yang di Indonesia adalah sebagai berikut. Kerajaan Hindu terdiri dari Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Kediri, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kutai. Dan Kerajaan Buddha terdiri dari Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Buddha Mataram. Peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia antara lain candi dan stupa, gapura, petirtaan, patung atau arca, relief, dan prasasti. Kehidupan masyarakat pada masa Islam. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Kesultanan Gorontalo, Kesultanan Banten, Kerajaan Ternate, dan Kerajaan Tidore. Peninggalan sejarah dari masa Islam di Indonesia meliputi masjid, keraton, makam, kaligrafi, seni sastra. Dan pengaruh Islam di Indonesia sangat banyak, di antaranya di bidang politik,
kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha digantikan oleh kesultanan bercorak Islam. Dalam bidang sosial, sistem kasta dalam masyarakat memudar. Dalam bidang agama, sebagian besar warga masyarakat di Indonesia memeluk agama Islam, dan dalam bidang kebudayaan, pengaruh Islam di Indonesia adalah terjadi akulturasi budaya antara budaya lokal, Hindu-Buddha, dan Islam. Pembahasan latihan soal. Nomor 1. Manusia pada masa ini sudah mampu bercocok tanam dan membangun pedesaan. Mereka juga sudah mengenal sistem barter. Pernyataan tersebut menunjukkan kehidupan ekonomi pada masa A. Berburu dan meramu, B. Mengumpulkan makanan, C. Bercocok tanam, D. Perundagian. Jawaban yang tepat adalah D. Perundagian. Pada masa perundagian, masyarakat sudah mampu bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan akan makanan. Mereka juga sudah membangun pedesaan serta mengenal sistem barter. Alat-alat yang digunakan seperti alat pertanian dan hasil kerajinan. Pembahasan soal nomor 2 adalah berikut ini yang dapat digunakan sebagai sumber sejarah untuk mengetahui kehidupan prasejarah adalah A. Prasasti, B. Kitab sastra, C. Artefak, atau D. Yupa. Jawaban yang tepat adalah C. Artefak. Nomor 3. Penerapan sistem primus inter pares menandai kemajuan kehidupan sosial masyarakat pada masa praaksara. Sistem tersebut digunakan untuk A. Membagi pekerjaan berdasarkan kemampuan individu, B. Memilih kepala suku berdasarkan kewibawaan, C. Memilih lahan yang cocok untuk kegiatan pertanian, D. Menentukan waktu panen dalam satu periode. Jawabannya adalah B. Seiring perkembangan waktu, kehidupan sosial manusia pada masa praaksara mengalami kemajuan. Manusia mulai membentuk kelompok yang menguasai wilayah tertentu. Kelompok tersebut dipimpin seorang kepala suku yang dipilih menggunakan sistem primus inter pares yang mengedepankan pemilihan pimpinan berdasarkan kesaktian dan kewibawaan. Soal nomor 4. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, Sungai Musi memiliki fungsi ganda sebagai jalur pelayaran dan sarana irigasi. Pernyataan tersebut menunjukkan A. Kerajaan Sriwijaya terletak di wilayah strategis, B. Aliran Sungai Musi belum mengalami pendangkalan, C. Kerajaan Sriwijaya mengembangkan ekonomi perdagangan dan pertanian, D. Seluruh masyarakat Sriwijaya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Jawaban yang tepat adalah C. Sungai Musi merupakan urat nadi perekonomian Kerajaan Sriwijaya. Masyarakat Sriwijaya memanfaatkan keberadaan sungai ini sebagai jalur pelayaran untuk kegiatan perdagangan. Debit air yang melimpah pada Sungai Musi juga dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian. Jadi, pada masa Kerajaan Sriwijaya, Sungai Musi berfungsi sebagai pelayaran dan sarana irigasi dengan pernyataan yang paling tepat yang C. Kerajaan Sriwijaya mengembangkan ekonomi perdagangan dan pertanian. Nomor 5. Perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia memiliki pengaruh dalam berbagai bidang. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang kebudayaan tampak pada A. Penggunaan bahasa Sangsekerta dan huruf Pallawa, B. Pembagian stratifikasi sosial menggunakan sistem kasta, C. Perkembangan kegiatan perdagangan di pusat kerajaan, D. Pembangunan tempat pemujaan berbentuk punden berundak. Jawabannya yang A.
Perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha menciptakan sebuah peradaban yang mempengaruhi aspek kehidupan di Indonesia. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang kebudayaan tercermin pada penggunaan bahasa Sangsekerta dan huruf Pallawa. Pembahasan soal nomor 6. Hindu-Buddha membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut merupakan contoh pengaruh Hindu di Indonesia dalam bidang pemerintahan, yaitu A. Dikenal adanya sistem kasta. B. Mulai dikenal sistem kerajaan. C. Kekuasaan raja bersifat mutlak. D. Masyarakat mulai mengenal kepercayaan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Contoh pengaruh Hindu di Indonesia dalam bidang pemerintahan yaitu mulai dikenal sistem kerajaan. Nomor 7. Raja atau sultan memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Nusantara. Berikut yang merupakan peran raja dalam penyebaran Islam adalah A. Menyediakan istana kerajaan sebagai tempat belajar agama. B. Melakukan perdagangan sambil menyebarkan agama Islam. C. Menciptakan seni budaya yang bernafaskan Islam. D. Memberikan bantuan pada pendirian tempat ibadah atau masjid. Jawabannya adalah A. Peran raja dalam penyebaran Islam adalah menyediakan istana kerajaan sebagai tempat belajar agama. Nomor 8. Seorang saudagar dari Persia yang tinggal lama di wilayah Nusantara, kemudian menikah dengan putri bangsawan di Nusantara. Dari proses penyebaran Islam dalam ilustrasi tersebut dilakukan melalui saluran A. Perkawinan, B. Pendidikan, C. Perdagangan, D. Kesenian. Jawabannya adalah melalui perkawinan. Nomor 9. Ajaran Islam memiliki pengaruh tersendiri terhadap perkembangan seni di Indonesia pada masa kerajaan Islam. Ajaran Islam mengharamkan gambar atau bentuk yang bernyawa, sehingga perkembangan seni rupa pada masa itu difokuskan pada A. Seni arca dan patung, B. Ornamen tumbuhan dan kaligrafi, C. Ukiran kalamakara, D. Gambar wayang kulit dan batik. Jawabannya adalah yang B. Fokus pada ornamen tumbuhan dan kaligrafi. Nomor 10. Islam memberikan pengaruh besar kepada masyarakat Nusantara karena dengan ajaran Islam tersebar dan dianut oleh sebagian besar penduduk Nusantara. Berikut merupakan pengaruh Islam dalam bidang sosial yaitu A. Runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha dan berganti menjadi kerajaan Islam. B. Tidak ada lagi golongan atau pembagian kasta dalam masyarakat. C. Terjadinya akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan Islam. D. Berkembangnya perdagangan di wilayah Nusantara. Jawabannya adalah yang B. Ketika pengaruh Hindu-Buddha ada di wilayah Indonesia, kondisi masyarakat terbagi dalam kelas sosial berdasarkan kasta. Setelah masuknya Islam dan pengaruh Hindu-Buddha mulai memudar, tidak ada lagi strata sosial berdasarkan kasta, karena semua masyarakat dianggap memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan. Demikian tadi pembahasan materi dan latihan soal tentang masyarakat pada masa praaksara, masa Hindu-Buddha, dan masa Islam. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri pertemuan kali ini. Sampai berjumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.